Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas Deep Learning akan melakukan review paper yang berjudul Smoking Behavior Detection Algorithm based on YOLO versi 8 MNC. Perkenalkan anggota kami yaitu ada Anggoro Panji Sulistyo dengan NIM 67202110, Evaldo Hilal Hasian Putra dengan NIM 67202067, Syawalian Rais Wijayanto dengan NIM 67202198, dan Reza Raka Indra Putra dengan NIM 67202288. Introduction. Deteksi perilaku merokok adalah bidang yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif merokok terhadap kesehatan. Dengan semakin banyak individu dan organisasi yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mencegah perilaku merokok, teknologi ini menjadi penting dalam memantau dan mengelola situasi merokok di berbagai lingkungan seperti tempat umum, pabrik, dan sekolah. Teknologi ini menggunakan fisik komputer untuk secara otomatis mengenali dan melokalisasi perilaku merokok dalam gambar atau video yang memungkinkan penegakan larangan merokok dan pengelolaan area merokok dengan lebih efektif. Meskipun ada kemajuan dalam deteksi perilaku merokok melalui penggunaan model pembelajaran mendalam, tantangan besar tetap ada, terutama dalam mendeteksi objek kecil seperti puntung rokok yang sering kali terhalang oleh objek lain. Berikutnya, related works. Metode deteksi perilaku merokok dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode tradisional dan berbasis fisik komputer. Metode tradisional sering menggunakan sensor asap untuk mendeteksi keberadaan asap rokok sebagai indikasi perilaku merokok. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan seperti beban komputasi yang tinggi dan kemampuan representasi fitur yang lemah. Di sisi lain, pendekatan berbasis fisik komputer memanfaatkan jaringan syaraf konvolusional atau CNN untuk mengekstrak fitur dari gambar dan mengenali target merokok. Berbagai algoritma telah dikembangkan dalam bidang ini, termasuk YOLO, Faster R-CNN, dan SSD Single Shoot Multibox Detector. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, tantangan seperti pengaruh lingkungan, misalnya pencahayaan yang kuat, latar belakang yang kompleks, serta karakteristik perilaku merokok beragam masih menyulitkan akurasi deteksi. Nah, kemudian contoh diagram deteksi asap rokok. Berikut ini adalah gambar originalnya, kemudian yang di bawah adalah deteksi asap. Dan inilah Baik, untuk selanjutnya yaitu metodologi. Seperti yang dijelaskan di pendahuluan tadi, deteksi perilaku perokok ini merupakan sebuah tantangan yang signifikan, terutama dalam mendeteksi objek yang kecil yang sering terhalang, seperti puntung rokok atau sisa-sisa rokok tersebut. Nah, di dalam paper ini itu mengembangkan sebuah algoritma baru yang disebut YOLO V8 MNC. Nah, YOLO V8 MNC itu sendiri adalah pengembangan lanjutan dari jaringan YOLO versi 8 dengan menggunakan tiga, tiga, tiga strategi atau tiga inti yang utama dalam pembuatan algoritma ini. Yang pertama itu ada NVD loss. Nah, NVD loss ini itu dia itu membantu mengurangi dampak deviasi yang kecil dalam posisi objek terhadap metrik intersection atau salah. Jadi dan juga model ini tuh dapat belajar dengan lebih akurat meskipun objek itu kayak bergerak gitu. Yang kedua ada multi-head self-attention mechanism atau disingkat MHSA. MHSA sendiri ini memungkinkan model menangkap informasi kontekstual dengan lebih baik dengan memperhatikan hubungan antara fitur-fitur berbeda di dalam gambar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada CAVERA, Content Aware Reassemble of Feature.
Nah, di Cavera ini dia itu mengganti model upsampling tradisional dengan Cavera ini. Jadi di dalam model upsampling itu diganti dengan Cavera agar lebih ringan, dan pendekatan ini itu mengurangi informasi mengurangi kehilangan informasi selama proses upsampling sehingga peningkatan kualitas deteksi. Nah, karena di sini itu menggunakan algoritma baru yaitu YOLOv8-MNC. Berikut ini adalah struktur yang tertera di dalam paper. Nah, struktur dari YOLOv8-MNC ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu backbone, neck, dan head. Nah, di backbone ini dia tuh mengekstraksi fitur dari gambar input. Sementara di neck dia menggabungkan dan memfusi atau informasi fitur dari berbagai skala. Kemudian di head ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan prediksi akhir, seperti mendeteksi dan mengklasifikasikan objek di dalam gambar. Nah, dengan desain struktur YOLOv8-MNC ini kalau dari paper itu sudah mampu untuk mendeteksi puntung rokok dengan akurasi yang lebih tinggi berkat penambahan lapisan khusus dan beberapa mekanisme. Nah, untuk struktur jaringan modul MHSA-nya atau multi head self attention ini tuh untuk menangkap hubungan antara fitur dalam berbeda dalam gambar secara lebih efektif. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bagaimana modul MHSA bekerja dan menghasilkan representasi yang berfokus pada bagian penting di dalam gambar. Nah, dengan menggunakan MHSA, model ini tuh dapat memahami konteks global dan detail lokal yang penting dalam mendeteksi perilaku merokok. Nah, kemudian dataset yang digunakan di dalam paper itu terdiri dari 11.629 gambar terkait merokok. Datasetnya juga mencakup berbagai kondisi dan situasi dan pencahayaan yang berbeda-beda, serta posisi merokok yang bervariasi. Nah, setiap gambar di dalam dataset itu juga dianotasi dengan cermat untuk menandai perilaku merokok yang memungkinkan model untuk belajar lebih akurat dan cepat atau efisien. Selanjutnya yaitu eksperimen and result. Hasil eksperimen ini menggunakan dataset perilaku merokok, khususnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi model deteksi. Model YOLOv8-MNC mencapai akurasi deteksi sebesar 85,887%, meningkat 5,7% dibandingkan dengan algoritma sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa algoritma baru ini tidak hanya lebih akurat tetapi juga lebih robust dalam menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu graphic line. Dalam gambar tersebut menunjukkan hasil dari eksperimen ablation berupa grafik garis. Grafik ini dianggap digunakan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai komponen dalam model YOLOv8-MNC terhadap kinerja keseluruhan deteksi perilaku merokok. Eksperimen ini adalah teknik umum dalam penelitian untuk menganalisis seberapa penting sih komponen individual terhadap performa model. Di dalam sumbu X ini menggambarkan komponen yang diuji seperti model dasar tanpa modifikasi, model dengan modul NWD loss, dengan MHSA atau multi-hand self-attention, dan curve atau modul upscaling. Sumbu Y ini menunjukkan nilai mean average precision, yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur akurasi model dalam mendeteksi perilaku merokok. Lalu grafik dalam grafik menunjukkan kinerja model dengan berbagai kombinasi komponen tersebut. Selanjutnya yaitu
Interpretasi grafik. Grafik ini menunjukkan perbandingan kinerja model dalam kondisi yang berbeda. Setiap titik data pada grafik mewakili hasil kinerja model dengan atau tanpa komponen tertentu. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa penambahan modul seperti NWD loss, MHSA, dan Carve meningkatkan nilai MAP secara signifikan. Kombinasi dari tiga komponen tersebut menunjukkan hasil kinerja terbaik dibandingkan dengan modul-modul yang tidak bisa dimodifikasikan. Kesimpulan dari gambar tersebut adalah setiap komponen yang diuji memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keseluruhan model. Dalam kombinasi dari semua memberikan peningkatan akurasi yang optimal. Selanjutnya yaitu hasil gambar pengujiannya. Dalam hasil tersebut, deteksi kesalahan merokok disajikan untuk memberikan pemahaman visual tentang bagaimana sih sistem deteksi perilaku merokok berfungsi dalam praktiknya. Dalam gambar tersebut, ini bertujuan untuk mengilustrasikan alur kerja dan komponen utama dari algoritma YOLO V8MNC dalam mendeteksi perilaku merokok. Diagram tersebut memvisualisasikan proses deteksi mulai dari tahap input hingga output, seperti input gambar, proses processing, deteksi model YOLO V8MNC, dan output deteksinya. Tujuannya yaitu gambar ini membantu memahami bagaimana sih sistem ini mendeteksi secara keseluruhan dari input gambar mentah hingga hasil deteksi akhir. Gambar ini juga mencakup contoh representasi dari hasil deteksi di mana gambar menunjukkan kotak yang mengelilingi subjek yang mendeteksi sedang merokok, dilengkapi dengan label dan skor kepercayaan atau confidence score. Nah, pentingnya detection of error image ini menyediakan visualisasi tentang bagaimana model ini diterapkan dalam mendeteksi perilaku merokok di lingkungan nyata, menunjukkan kompleksitas sistem yang mencakup berbagai tahap mulai dari processing hingga inferensi oleh model deteksi berbasis YOLO. Gambar ini kesimpulannya ini yaitu membantu pembaca memahami bagaimana teknologi deteksi ini bekerja dan bagaimana hasil akhir yang diperoleh, memberikan konteks penting untuk hasil yang dipaparkan dalam artikel tersebut. Baik, selanjutnya adalah bagian kelebihan. Pertama, inovasi teknologi. Nah, salah satu highlight dari algoritma ini adalah teknologi yang digunakan. Jadi dia tidak hanya memakai metode biasa, tapi menggabungkan teknologi seperti NVD loss, multi-head self-attention mechanism atau MHSA, dan Carve, semacam teknik upsampling yang lebih ringan. Intinya, teknologi ini membuat YOLO versi 8MNC jauh lebih pintar dan efektif, terutama untuk mendeteksi objek kecil yang biasanya sulit seperti rokok. Yang kedua, peningkatan akurasi. Hasilnya luar biasa. Akurasinya naik 5,7% dibandingkan versi YOLO V8 asli. Kalau diukur menggunakan MAP 0,5, angka ini sekarang mencapai 85,887%. Ini mencapai besar, apalagi kalau diingat mendeteksi objek kecil itu tantangan sekali. Ditambah kalau latar belakangnya sangat kompleks. Kemudian yang ketiga, dataset khusus. Yang membuat unik juga adalah datasetnya. Mereka tidak hanya menggunakan dataset umum, tapi menyusun sendiri dari gambar dan video yang relevan. Jadi datanya benar-benar spesifik dan fokus ke aplikasi yang ditargetkan, yaitu deteksi perilaku merokok. Yang keempat, aplikasi potensial. Misalnya dipakai di ruang publik, pabrik, atau sekolah untuk mendukung pelarangan merokok. Selain itu, ini juga bisa membantu manajemen lingkungan supaya lebih sehat. Selanjutnya yaitu kekurangan. Seperti teknologi baru lainnya, YOLO versi 8MNC ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, keterbatasan dataset. Datasetnya memang bagus, tapi sangat terbatas. Karena dikumpulkannya manual, bisa jadi kurang mewakili kondisi dunia nyata yang lebih beragam. Kalau ada lingkungan yang lebih kompleks, model ini mungkin belum bisa langsung optimal. Kemudian yang kedua, kompleksitas dan biaya.
Implementasinya butuh perangkat keras yang kuat, terutama GPU yang canggih. Artinya, biaya untuk aplikasi skala besar bisa jadi tinggi. Ini menjadi tantangan terutama untuk adopsi yang lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, tantangan di dunia nyata. Ada banyak kondisi yang tidak ideal, seperti pencahayaan yang buruk, pose yang aneh, atau objek yang terhalang. Model ini kadang masih kesulitan di situ, dan perlu dioptimalkan lebih lanjut lagi. Kemudian yang keempat, keterbatasan penggunaan saat ini. Model ini belum diuji secara luas, misalnya di dataset publik atau lingkungan yang dinamis. Jadi, validasinya masih sangat terbatas. Perlu ada langkah lanjut untuk memastikan performanya tetap stabil di berbagai situasi. Kemudian kesimpulan. Algoritma YOLO V8 MNC menunjukkan kemajuan penting dalam deteksi perilaku merokok dengan menawarkan peningkatan signifikan dalam akurasi dan ketahanan model. Penelitian ini membuka jalan bagi aplikasi lebih luas di bidang terkait, seperti pengawasan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terkait larangan merokok. Upaya selanjutnya akan difokuskan pada penyempurnaan teknik ini serta eksplorasi aplikasinya di konteks yang lebih luas, termasuk integrasi dengan teknologi lain untuk meningkatkan efektivitas deteksi perilaku merokok di berbagai situasi. YOLO versi 8 MNC ini merupakan sebuah langkah yang besar di bidang deteksi perilaku merokok. Akurasinya tinggi, teknologinya canggih, dan potensinya luar biasa. Tapi tentu saja masih ada hal yang perlu diperbaiki, terutama soal generalisasi di dunia nyata. Kedepannya algoritma ini bisa banget dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan integrasi teknologi lain untuk memperluas aplikasinya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat inovasi kedepannya. Terima kasih.